Sahabat Kristus, salam jumpa kembali dalam kasih-Nya dalam renungan harian GKI Kuitang hari ini bersama saya, Pendeta Lindawati Niman. Sahabat, hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Matius 25 ayat 31 sampai 46. Namun saya hanya akan membaca ayat 34, lalu 40, lalu 45 dan 46. Mari berdoa terlebih dahulu, kita minta pertolongan Roh Kudus. Ya Bapa, kami mohon dengan kerendahan hati, kiranya Engkau menguasai kami untuk memahami sabda-Mu dan melakukannya. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Amin. Inilah firman Tuhan dari Matius pasal 25 ayat 34. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Ayat 40. Raja itu akan menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Ayat 45. Ia akan menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Ayat 46, orang-orang ini akan masuk ke tempat hukuman yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah tiap orang yang suka merenungkannya dan yang memelihara dalam hidupnya. Sahabat Kristus, membaca ayat ini sering menjadi salah kaprah. Sangkanya ayat-ayat ini dapat dipakai untuk menuding orang lain sebagai kambing karena mereka bukan Kristen dan kita ini adalah domba. Lalu dengan mudah dan kejam kita berkata kepada mereka, kelak mereka masuk neraka dan kita masuk sorga. Sahabat Kristus, Bapak Ibu, para muda dan para anak, ayat-ayat di atas tadi bukanlah soal menghakimi sesama kita. Ayat-ayat tersebut di atas malah seharusnya mengajak kita untuk bercermin agar kita menjadi domba seperti yang Tuhan harapkan, bukan menjadi kambing yang tak disukai Tuhan karena ketidaktaatannya. Sahabat, gambaran tentang domba dan kambing dalam bacaan seluruhnya nanti sahabat baca ya, didasari atas konteks waktu itu karena banyak rakyat yang tertindas dan mendapatkan ketidakadilan. Ada kesenjangan yang menganga lebar antara orang kaya dan miskin. Mereka yang kaya malah mengeksploitasi dan mengabaikan mereka yang miskin. Tuhan Yesus hadir dan mengingatkan kembali akan panggilan orang yang beriman kepada Allah agar tidak hanya mementingkan diri mereka sendiri, melainkan agar memiliki panggilan untuk memperhatikan mereka yang kekurangan. Mereka yang tak suka memperhatikan sesama dan hanya mementingkan diri sendiri bagaikan kambing yang berkarakter tak taat kepada gembala. Dan mereka yang hidupnya memperhatikan kepentingan sesama yang membutuhkan dan menghendaki sesamanya mengalami pembebasan dan kekuatan dan sukacita. Mereka bagikan semuanya itu. Mereka bagaikan domba gembalaan Tuhan yang setia dan taat, yang akan menerima warisan kerajaan Allah yang kekal. Sahabat, dengan kisah ini, umat semakin memperbaiki diri untuk tak hanya memikirkan kepentingannya sendiri saja, yang malah tanpa disadari seringkali telah menjauhkannya dari Tuhan atau malah melawan Tuhan. Namun sebaliknya, umat semakin mencintai Tuhan dengan melihat dan menemukan kehadiran Tuhan di mana ia dapat membagikan kasih kepada mereka yang Tuhan kehendaki untuk membaginya, sebagai wujud kecintaan dan ketaatannya kepada Tuhan. Dalam kerangka ini, segala pemberian umat adalah semata untuk Tuhan yang telah mencintai mereka, tanpa kehendak untuk dibalas atau diberi kembali. Hal ini dikarenakan pemberian kasih kepada sesama itu bukan pemberian dagang. Jika aku memberi, maka kau harus memberi. Pemberian karena cinta kepada Tuhan bagi mereka yang membutuhkan sudah jelas tak boleh menuntut balas. Karena jika demikian berarti ia sedang mencekik orang yang diberi karena kemiskinannya, sehingga ia tidak dapat mungkin membalas
Ataukah dalam pengertian ia menjadi tak dapat berbicara seluas-luasnya karena sudah diberi? Bukan pemberian dalam ketidakadilan demikian yang dikehendaki oleh Tuhan. Setiap pemberian umatnya adalah pemberian karena syukur atas cinta kasih Allah yang tidak terhingga, yang telah diterimanya dari Allah. Sehingga pemberian ini tidak terputus karena ketidakpuasan duniawi, melainkan karena kepuasan surgawi yang melampaui segalanya. Sampai-sampai ia tak menyadari bahwa ia telah memberi, membangun, menopang, menghibur, juga menguatkan dan memberi kelegaan kepada sesamanya. Sahabat Kristus, kiranya saat ini dan seterusnya kita disegarkan kembali oleh sukacita karena kasih Allah yang besar bagi kita dan dunia ini. Sehingga kita juga mau meneruskan, menyebarkan segala kebaikan hati kita bagi sesama dan dunia ini. Terpujilah Allah yang kasih-Nya mengalir kepada kita dan melalui kita. Mari kita berdoa. Syukur ya Bapa, kami naikkan kepadamu karena Engkau begitu baik bagi kami. Biarlah kami boleh terbuka selalu akan cinta kasih Tuhan yang tak henti-hentinya dan membiarkan cinta kasih Tuhan itu mengalir melalui kehidupan kami. Terima kasih. Di dalam nama Putramu Yesus Kristus kami berterima kasih. Amin. Sahabat, salam dalam kasih Kristus. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.